Cerita berlatar saat Perang Dunia Kedua yang mana di tahun 1942 Jepang menyerang wilayah Asia Tenggara secara membabi buta dan mereka berhasil menguasai banyak negara di wilayah tersebut, di mana Australia yang merupakan sekutu Amerika mencoba melancarkan serangan ke pihak Jepang, namun banyaknya tentara Jepang membuat Australia kewalahan dan Amerika yang saat itu tengah fokus ke Pearl Harbor dan Filipina tidak bisa membantu Australia, dan alhasil pasukan tentara Australia banyak yang terkepung oleh pasukan tentara Jepang yang kurang lebih berjumlah 10.000 tentara. Dan di sini kita diperlihatkan dengan para tentara Australia yang sedang berjalan beblesekan menuju suatu tempat. Tidak lama salah satu tentara Australia bernama Jack terlihat seperti orang kebingungan dan terus berteriak mencari keberadaan adiknya yang bernama Max. Di sini dirinya pun mendapati adiknya terluka parah dan sangat mengerikan, tapi ternyata itu hanyalah mimpi buruk Jack. Tak lama setelah itu ketika para tentara Australia tengah bersantai, salah satu dari mereka memberitahu bahwa sebentar lagi mereka semua diperintahkan oleh atasan untuk berangkat berpatroli. Kemudian mereka semua pun langsung bergegas untuk menyiapkan semua senjata dan peralatan yang dibutuhkan. Dan selang beberapa saat atasan mereka datang, di mana sang atasan memberitahu bahwa kali ini mereka akan berpatroli lebih dari biasanya. Tidak hanya itu, sang atasan juga memberikan pidato motivasi kepada Jack dan yang lainnya. As forward patrol, we are the front line. You will need to have your wits about you at all times. Track is your lifeline. They're ready to fight. Do not allow yourself to be cut off. Got your quinine from the dock, Jack? Yes, sir. Setelah semuanya siap, mereka pun langsung berangkat. Let's go. No smoking, no talking. Setelah hampir 2 jam lebih menempuh perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan, yang mana di sana mereka pun langsung bersiap di posisinya masing-masing. Dengan sangat fokus mereka pun mengamati setiap bagian di lokasi tersebut karena diketahui tentara Jepang dengan jumlah yang banyak terus berkeliaran di hutan tersebut. Dan saat sang kapten sedang mengamati dengan teropongnya, tiba-tiba tentara Jepang dari belakang langsung menyerangnya. There's hundreds of the bastards! After the train! Go! I'll cover! Come on! Di mana Jack, Max, dan tentara lainnya yang kalah jumlah pun akhirnya memilih untuk mundur. Dan untuk sementara waktu mereka berhasil selamat, kemudian Jack pun langsung mengabari markas pusat dengan radio komunikasi bahwa kini keadaan dirinya dan tentara lainnya sangat terdesak karena tentara Jepang terus menyerangi mereka. Selain itu, sang kapten juga sudah tewas, namun di tengah pembicaraan itu, radio komunikasi mereka tiba-tiba mengalami gangguan dan tidak tersambung ke markas. Kini mereka semua pun benar-benar harus berjuang tanpa bala bantuan menghadapi para tentara Jepang yang jumlahnya sangat banyak. Tidak lama kemudian mereka pun menyadari bahwa salah satu tentara bernama Blue terpisah dari rombongan. Hingga akhirnya Jack dan Darko yang merupakan tentara paling senior pun memutuskan untuk mencarinya. Sebelum bergegas mencari Blue, Jack memerintahkan Max dan yang lainnya untuk menuju ke desa Isurafa dan nantinya dirinya bersama Darko akan menyusul. Singkat cerita, Jack dan Darko pun berhasil menemukan keberadaan Blue. Namun yang sangat mengerikannya saat itu, Blue terlihat tengah disiksa oleh para tentara Jepang.
Akhirnya Blue pun tewas di mana Jack dan Darko yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa hingga mereka pun bertemu dengan Daniel. Namun tidak lama, Daniel juga tewas ditembak oleh tentara Jepang tepat di kepalanya. Dengan penuh hati-hati Jack dan Darko pun terus berjalan sembari mencari Max dan yang lainnya. Namun hingga pagi tiba mereka pun belum juga menemukan Max beserta yang lainnya. Dan saat mereka sedang minum di sebuah sungai, akhirnya mereka bertemu dengan Max dan yang lainnya. Kemudian mereka semua pun beristirahat sejenak sembari makan dan menyiapkan beberapa amunisi yang tersisa. Lalu Darko pun memberitahu Max dan yang lainnya bahwa Blue dan Daniel telah tewas. Di mana John yang mendengarnya seketika langsung shock dan sangat sedih. Need something before Darko polishes it all off. Waste not, what not? Is that way? He's got to take us up close. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan kukurusukan di hutan menuju desa Isurava. Dengan perjuangan yang luar biasa, mereka pun terus bergerak maju di mana rasa putus asa, takut, dan lemas seakan menyatu di pikiran mereka semua. Akhirnya saat di tengah perjalanan mereka bertemu dengan beberapa tentara Jepang yang sedang beristirahat dan langsung saja akibat pertempuran singkat tersebut, Max terluka di bagian perutnya dan terpaksa dirinya harus ditandu. Berbagai medan yang berat pun mereka lewati demi sampai di desa Isurava. Singkat cerita, mereka menemukan beberapa rumah warga sekitar yang sudah tidak ditempati, dan mereka pun memutuskan beristirahat di rumah tersebut untuk mengobati Max. Namun Darko yang sedari tadi sudah sangat muak meminta Jack untuk meninggalkan Max, karena menurutnya Max sudah sangat sulit untuk ditolong dan hanya menjadi beban. Mendengar itu, Jack yang merupakan kakak Max pun sangat marah dan mereka pun terlibat perdebatan. Get back to the track and stop these Jap bastards. You can send some fuzzies back to get me. No way, mate. Sementara itu, John dan Burke yang sedang mengambil sesuatu dikejutkan dengan beberapa mayat yang kondisinya sangat mengenaskan. Dengan perasaan yang tak karuan, mereka pun menguburkan mayat-mayat tersebut. Keesokan harinya, Max meminta Jack dan yang lainnya untuk meninggalkannya saja. Oh, the fact that you're dead counts. I said I'd take care of you. You understand, Jack? I can always rely on you, Jack. Dengan berat hati, Jack yang tidak punya pilihan pun akhirnya mengiyakan permintaan adiknya. Namun saat itu John menolak untuk meninggalkan Max, karena menurutnya cepat atau lambat dirinya pasti akan tewas terbunuh oleh tentara Jepang. Kemudian Jack, Darko, dan Burke pun bergegas pergi untuk melanjutkan perjalanan menuju desa Isurava. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan para tentara Jepang, tapi beruntung mereka berhasil sembunyi dan tidak ketahuan oleh tentara Jepang. Setelah keadaan cukup aman, Jack dan Darko pun membuat rencana untuk menyerang para tentara Jepang yang sedang beristirahat. Dengan sangat hati-hati, Darko pun langsung menyergap tentara Jepang dari belakang.
Namun rencana mereka gagal total dan beruntung mereka masih bisa kabur. Singkat cerita, pagi pun caang. Dan di sini Burke melihat sebuah pergerakan yang sepertinya itu adalah para tentara Australia lainnya. Dan benar saja ternyata itu adalah para tentara Australia lainnya. Kemudian Jack pun langsung memberitahu ke salah satu tentara bahwa masih ada 2 tentara lainnya di luaran sana. Go back to Alola. We'll be waiting for you. Sementara itu saat John sedang memberikan minum ke Max, mereka mendengar suara dari para tentara Jepang sedang menuju tempat mereka. Lantas John pun langsung mengalihkan perhatian para tentara Jepang. Namun naas sepertinya John tewas diserbu oleh para tentara Jepang. Sementara Max hanya bisa bersiap dengan senjatanya. Dan beruntung ternyata yang datang menghampirinya bukanlah tentara Jepang melainkan warga sekitar. Di sisi lain Jack, Darko, dan Burke akhirnya sampai di sebuah tempat bernama Alola. Yang mana di sana mereka bertemu dengan tentara lainnya yang kebanyakan mengalami luka yang cukup parah. Namun dengan semangat yang begitu luar biasa mereka tetap memaksakan diri untuk kembali bertempur menghadapi para tentara Jepang, di mana luka yang mereka alami seakan tidak menjadi penghambat. Kemudian mereka pun bergegas untuk bergabung dengan tentara lainnya yang tengah menyiapkan pertahanan. Saat malam poek, Darko, Burke, dan tentara lainnya pun terus melakukan pengintaian. Hingga setelah cukup lama menunggu, tentara Jepang pun mulai terlihat dan pertempuran yang mengedankan pun terjadi. Yang mana di pertempuran tersebut Burke tewas karena terkena tembakan dari para tentara Jepang, membuat Darko dan John sangat merasa sedih. Namun pengorbanan Burke beserta tentara yang lainnya tidak akan sia-sia karena pada akhirnya para tentara Jepang berhasil mereka kalahkan. Now, I don't know a lot of you by name, but you are some of the finest soldiers I have ever seen. For history will remember you. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Max yang sedang ditandu menuju suatu tempat di mana hal itu membuat Jack sangat merasa lega karena pada akhirnya adiknya berhasil diselamatkan. Gentleness and compassion. Tamat ending yang sangat mengkokodakan. Macam mana menurut teman-teman tentang film ini? Saya kemarin upload filmnya itu seperti itu. Apakah teman-teman semua tidak suka dengan film-film seperti ini? Jawab dong, jangan saya bikin bingung. Jadi saya mau ngambil film apaan lagi gitu. Halah saya bikin capek-capek ya kok teman-teman semua kurang menyukai alias ya karena kurang menyukai filmnya sikit. Jadi boro-boro saya untuk beli rokok Sampurna kretek tunggakan kasbon bulan kemarin juga kayaknya gak kebayar. Meskipun capek begini ya namanya hidup, jadi harus tetap dijalani saja. Saya kerjanya cuma menghibur teman-teman semua, jadi saya akhiri sajalah teman-teman semua. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.